Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Inspirazon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video yang membahas tentang tata cara dalam menunaikan ibadah haji jenis tamattu. Mengapa persoalan ibadah haji ini sering saya ulas pada video-video terdahulu? Karena dalam pengamatan saya, ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang, khususnya tentang tata cara ibadahnya. Karena bila ditinjau dari segi urutan pelaksanaan ibadah, masih terdapat kesalahan prosedur atau ada kesalahan dalam penerapannya. Untuk mengetahui letak kesalahan prosedur atau tata cara yang selama ini berlangsung, maka Anda dapat membandingkannya dengan tata cara yang akan diuraikan nanti. Untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika ingin menunaikan ibadah haji jenis tamattu, saya akan membaginya dalam 2 tahap, yaitu masing-masing sebagai berikut. A. Tahap pra-ibadah haji dan umroh. Pertama, Anda harus menentukan dam wajib yang akan dibayarkan. Dan ingat bahwa dam wajib berupa hewan kurban ini bukan hewan kurban dalam rangka Idul Adha. Karena dam yang dikeluarkan ini merupakan kewajiban yang berkaitan dengan masuknya jemaah luar Mekah memasuki wilayah kota suci Mekah guna ibadah haji dan umroh. Anda boleh menentukan atau memilih salah satu dari 2 jenis dam wajib berikut. A. Berupa membeli atau membayar berupa hewan kurban atau hadyu, yaitu kambing atau unta. Atau B. Berpuasa selama 10 hari. 3 hari dilakukan di Mekah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Kedua, Anda harus mempersiapkan kemungkinan adanya dam sebagai denda akibat tidak melakukan salah satu rukun haji atau umroh. Misalnya, tidak tawaf atau tidak sa'i atau denda lain yang mengharuskan Anda membayar dendanya berupa hewan kurban atau hadyu. 3. Jika Anda memilih akan membayar dam wajib dengan hadyu, maka persiapkan dan rencanakan kapan pembelian atau pembayaran hadyu wajib dan hadyu denda jika ada. 4. Jika Anda membayar dam dengan cara berpuasa 10 hari, maka jadwalkan waktu pelaksanaannya, yaitu 3 hari saat di Mekah dan 7 hari setelah kembali ke tanah air. Kelima, menentukan cara tahallul yang akan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi Anda, yaitu A. Apabila Anda ingin tahallul dengan cara mencukur rambut, maka Anda harus sudah membayar atau membeli hadyu wajib serta menyerahkan ke pemotongan hewan sebelum melakukan tahallul. B. Apabila Anda ingin membayar atau membeli hadyu wajib dan menyerahkan ke panitia pemotongan hewan adalah setelah menyelesaikan umroh selamat datang, maka sebaiknya Anda bertahallul dengan berniat membatalkan ihram atau mengganti baju berjahit atau memakai minyak wangi saja, dan jangan dengan mencukur rambut. B. Tahap ibadah haji dan umroh. 1.
Pelaksanaan umroh yaitu berupa A. Melakukan niat dan memakai ihram di miqat yang sudah ditentukan, yaitu dengan niat untuk umroh antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. B. Melakukan tawaf kudum, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. C. Melakukan sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dengan membaca talbiyah. D. Melakukan tahallul. Tahallul ini apabila sudah membayar haji, maka boleh dengan cara bercukur rambut. Tetapi jika belum, maka lakukan tahallul dengan niat keluar dari ihram atau mengganti baju berjahit saja. 2. Pelaksanaan ibadah haji. Ketika memasuki tanggal 8 Zulhijjah, melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Memakai pakaian ihram dan berniat untuk haji sekaligus umroh di miqat terdekat dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. B. Melakukan wukuf di padang Arafah dengan melakukan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak siang hingga petang. C. Mabit di Musdalifah untuk istirahat atau bermalam. D. Keesokan harinya itu melempar jumroh, wusta, akobah, dan ula. Dan E. Ketika setelah selesai jumroh, sebaiknya Anda tidak bertahallul terlebih dahulu setelah itu. Karena bila tahallul, maka Anda batal niat dan dianggap keluar dari ihram, walaupun pakaian ihram masih Anda gunakan. Sedangkan Anda akan menuju Masjidil Haram untuk umroh kembali. Apabila Anda tetap melakukan tahallul, maka Anda harus mengulangi niat dan ihram di miqat terdekat. F. Melakukan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu G. Mengerjakan sa'i, yaitu berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. H. Bertahallul. Jika belum membeli atau membayar hadyu karena Anda belum sempat, maka tahallul dengan niat keluar dari ihram atau berganti baju berjahit saja atau memakai wangi-wangian saja. Namun, jika sudah membayar hadyu, maka Anda boleh tahallul dengan mencukur rambut. Selanjutnya adalah memotong hewan kurban hadyu yang sudah dibayarkan tadi. Itulah 2 tahap yang harus Anda perhatikan dan laksanakan jika ibadah Anda ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadikan Anda sebagai haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila video ini dirasakan memiliki manfaat, tolong share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa like dan komen yang bersifat membangun. Selanjutnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru, tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.